Kita mulai dari sekilas perseroan. Saya rasa sebagian besar teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya. Jadi garis besarnya masih sama, di mana kami memiliki 3 lini usaha dan 2 merupakan pilar utama, yaitu petrokimia dan energi. Kemudian di segmen properti di bawah Grio Idola yang turut menunjang operasional dari bisnis inti kami. Pada segmen petrokimia, kami merupakan pemegang saham pengendali dari PT Chandra Asri yang merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi dengan pangsa pasar yang cukup dominan dari produk hulu sampai hilir. Pada segmen energi, mungkin ini ada beberapa ya yang baru sesuai dengan perkembangan terakhir ya, setelah kami melakukan restrukturisasi struktur organisasi pada akhir 2022 dan melakukan IPO pada tanggal 9 Oktober kemarin. Kami merupakan pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sekitar 64,67% pada PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN, dan BREN merupakan perusahaan holding dari Green Investment kami atau energi baru terbarukan. Dan saat ini di bawah Star Energy merupakan salah satu operator geothermal terbesar di dunia dengan kapasitas terpasang sebesar 886 MW. Next, secara portfolio pada 2 pilar utama kami, Chandra Asri memiliki 2 sub pilar yaitu chemical dan infrastructure. 2 pilar utama ya di bawah Chandra Asri. Pada segmen chemical, Chandra Asri merupakan satu-satunya perusahaan petrokimia yang memiliki naphtha cracker kelas dunia di Indonesia dan mengoperasikan fasilitas produksi terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan kapasitas produksi per tahunnya sekitar 4,2 juta ton. Di pilar infrastruktur di bawah Chandra Daya Investasi yang telah menyelesaikan serangkaian akuisisi di awal tahun, yang merupakan langkah seirama juga dengan visi grup untuk terus melakukan diversifikasi usaha pada segmen yang lebih stabil dan memberikan return yang berkesinambungan. Krakatau Daya Listrik di bawah Chandra Daya Investasi saat ini mengoperasikan 120 MW combined cycle power plant, dan CDI juga memiliki kepemilikan minoritas pada Krakatau Tirta Industri yang merupakan unit penjernihan air di Industrial Area Cilegon atau Water Treatment System. Pada segmen energi di bawah Barito Renewables, kami mengoperasikan 866 MW di 3 wilayah kerja, di mana masing-masing koneksi memiliki kapasitas yang cukup sizable ya. Juga masih di bawah segmen energi kami yang lain melalui perusahaan asosiasi kami. Kami merupakan pemegang saham minoritas pada PT Indoraya Tenaga bersama dengan Indonesia Power yang saat ini tengah menyelesaikan pembangkit listrik dengan kapasitas 2000 MW menggunakan ultra super critical technology, tentunya lebih ramah lingkungan ya. Next, berikut merupakan rekam jejak kami selama lebih dari 40 tahun yang menjadi bukti dari komitmen kami untuk terus melakukan ekspansi secara konsisten dan serangkaian transformasi juga untuk memperkuat posisi kami sebagai pemimpin pasar, baik itu pada segmen petrokimia juga dalam segmen energi. Secara singkat, beberapa milestone yang kami lakukan 2 tahun terakhir tentunya mencerminkan agilitas dari grup kami, di mana Chandra Asri dengan kemampuan likuiditas yang kuat telah melakukan ekspansi melalui diversifikasi dengan mengakuisisi KDL dan Krakatau Tirta Industri, dan terakhir tentunya penawaran perdana dari BREN atau IPO di awal Oktober 2023. Next, beberapa penghargaan yang kami terima pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Chandra Asri menerima Plastic Waste Circularity Awards yang mencerminkan tentunya komitmen perusahaan di dalam berkontribusi untuk solusi efektif mengatasi sampah plastik dan mendorong sirkularitas dalam penggunaan plastik.
kami juga memperoleh penghargaan Subroto Awards untuk Chandra Asih terkait efisiensi energi dan Star Energy Geothermal untuk keselamatan kerja dan kendalian kerusakan lingkungan. Secara umum, tentunya penghargaan yang kami terima merupakan cerminan dari komitmen Barito Pacific untuk terus mengedepankan prinsip sustainability di dalam setiap keputusan strategi kami. Next, kita lanjut ke ikhtisar keuangan sampai dengan bulan September tahun 2023. Dari segi faktor atau dinamika yang sedang terjadi akhir-akhir ini, terutama pada segmen petrokimia, masih dibayangi volatilitas yang tinggi, didorong oleh risiko geopolitik yang meningkat dan pemulihan perekonomian China yang cukup moderate, ya. Hal ini tentunya membatasi pemulihan pada margin dari segmen petrokimia kami. Namun demikian, ini bukan sesuatu yang di luar ekspektasi kami. Oleh karena itu, CAP semenjak awal tahun terus menjaga kewaspadaan yang tinggi dengan menjaga posisi neraca dan likuiditas yang kuat. Selain itu juga, secara operasional, kami terus menunjukkan kinerja yang baik, di mana penjualan kami sebagian besar adalah pada pasar domestik yang sebetulnya juga mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, sehingga kami lebih resilient dibandingkan dengan global peers kami yang lainnya. Tentunya secara konsolidasi, cyclicality ini bukan merupakan hal yang baru, namun yang membedakan secara struktural dapat dilihat dari profil ketahanan bisnis kami yang lebih kuat, ya. Di mana segmen energi kami terus memberikan topangan atau bantalan, ya, di tengah volatilitas segmen petrokimia dengan angka EBITDA yang terus menunjukkan perbaikan tren. Next. Nah, dikarenakan kondisi dinamis tersebut yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tentu seiring dengan penurunan harga jual produk petrokimia kami, ya, pendapatan konsolidasi grup kami turun 15% year on year ke 2,1 billion US dollar. Namun kalau kita lihat stabilitas dari segmen energi dan juga pemulihan, ya, profitabilitas dari segmen petrokimia mendorong EBITDA kami untuk tumbuh 28% year on year ke 461 million US dollar. Tentunya ini mencerminkan juga peningkatan EBITDA margin ke 21,8% dari sebelumnya 15,2%. Dan mendorong peningkatan laba bersih setelah pajak ke 97 million US dollar atau meningkat hampir 150% year on year. Next, secara kontribusi, tentunya segmen petrokimia terus menjadi penopang dari pendapatan konsolidasi. Namun demikian, kalau kita lihat profil profitabilitas yang lebih tinggi pada segmen energi memberikan kontribusi yang lebih besar pada EBITDA kami, ya. Dan secara historical, kami percaya bahwa ketahanan profil profitability ini sampai sekarang merupakan juga buah hasil dari keputusan kami untuk melakukan transformasi di dalam diversifikasi usaha yang dimulai pada tahun 2018 waktu kami melakukan akuisisi Star Energy Geothermal. Dari sisi neraca, dapat kami sampaikan, terlepas dari serangkaian ekspansi yang sudah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, manajemen Barito Pacific terus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat terlihat atau tercerminkan dari rasio leverage kami yang masih cukup terjaga dengan baik. Tentunya dengan sumber pendanaan yang beragam juga, ya. Komposisi utang kami saat ini sebagian besar memiliki bunga tetap, dan ini menunjukkan kekuatan neraca kami di dalam menghadapi kondisi kebijakan moneter, pengetatan suku bunga di seluruh dunia. Baik, kita masuk ke ikhtisar bisnis. Untuk segmen petrokimia, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kami merupakan pemimpin pasar domestik dan salah satu pemain terbesar di Asia Tenggara. Untuk pasar domestik sendiri perlu dicatat bahwa pesaing utama kami adalah produk impor, dan secara negara, gitu ya, Indonesia masih menjadi net importer untuk produk petrokimia
Tentunya ini juga terus menunjukkan peluang bagi kami untuk terus melanjutkan ekspansi dan mendukung pemerintah di dalam mengurangi ketergantungan produk impor. Kemudian berikutnya, bisa kita lihat Chandra Asri terus membuktikan komitmennya dalam melakukan serangkaian ekspansi. Jadi merupakan expansion yang terus ya konsisten, yang tercermin dari peningkatan kapasitas yang tumbuh hampir 2 kali setiap 10 tahunnya ya. Dan kami percaya bahwa pasar domestik masih terus menunjukkan prospek yang cukup cerah ke depannya dengan pertumbuhan permintaan ya forecast sekitar 4-7% dan konsumsi plastik per kapita yang masih cukup rendah dibandingkan negara lainnya, sehingga cukup rasional kami rasa untuk kami terus melakukan atau melanjutkan ekspansi ini ke depannya. Selain kapasitas yang terbesar, kami juga memiliki produk portfolio yang cukup beragam, yang paling beragam dibandingkan dengan produsen petrokimia yang lainnya di domestik. Kapasitas terpasang kami saat ini merepresentasikan 40% dari total kapasitas terpasang domestik. Tentunya kami percaya bahwa leading market position kami ini akan terus memberikan ruang bagi kami untuk menjaga keunggulan operasional kami dan terus melangkah maju melakukan ekspansi ke depannya. Oke, kita masuk ke pilar kedua bisnis kami ya pada segmen panas bumi. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi reserve panas bumi terbesar di dunia hingga 24 gigawatt dengan kapasitas terpasang saat ini yang baru saja yang hanya baru sekitar 4% saja ya. Hal ini tentunya mengindikasikan potensi yang cukup menarik dan seiring dengan rencana pemerintah juga untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan. Pembangkit listrik panas bumi ini sendiri memiliki keunikan tersendiri ya, karena kemampuan untuk dapat beroperasi seperti pembangkit listrik konvensional ya, dalam konteks ini contohnya batu bara, atau kemampuan base load factor yang baik, di mana kami dapat beroperasi hampir 24 jam dan hampir 365 hari secara penuh ya. Sehingga tentunya tidak tergantung terhadap kondisi cuaca. Kemudian secara operasional, kapasitas terpasang kami saat ini adalah 866 MW pada 3 konsesi area di Jawa Barat, dan Pertamina Geothermal dan PLN merupakan mitra kerja kami. Kami juga memiliki 2 area eksplorasi dengan potensi yang cukup sizable di Maluku Utara dan Lampung. Dan saat ini Brand adalah salah satu operator pembangkit listrik geothermal yang terbesar di dunia dan juga di Indonesia. Next. Nah, kalau kita lihat, tentunya sebagai salah satu operator terbesar dengan potensi pengembangan juga yang cukup besar ya, tentunya kami berada di posisi terbaik untuk mendukung rencana pemerintah, memberi dukungan kepada pemerintah di dalam melakukan transisi energi dan mencapai target pengurangan net carbon emission jangka pendek, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan energi terbarukan ini dapat kita lihat di sini memiliki komposisi yang cukup besar ya, sekitar 50% dari penambahan kapasitas baru ke depannya. Dan pada dasarnya secara garis besar kami akan terus mendukung berbagai macam inisiatif hijau, tentunya dari hal kecil, dari langkah kecil hingga gerakan besar untuk pencapaian net zero ke depannya. Berikut merupakan milestone singkat dari Barito Renewables Energy yang merupakan, kalau kita lihat ya, serangkaian corporate action ini merupakan kelanjutan dari transformasi awal grup kami setelah menyelesaikan akuisisi Star Energy Geothermal pada tahun 2018. Kemudian pada akhir 2022 kami melakukan reorganisasi structure perusahaan dengan melakukan inbrand dan menyelesaikan peningkatan kepemilikan pada aset operasional kami ya, Wayang Windu Salak Derajat, dan Barito Renewables merupakan holding untuk investasi hijau kami, dan kami harapkan dapat memperkuat posisi kami juga melalui diversifikasi usaha tidak hanya pada segmen geothermal tapi juga ke EBT
ke energi baru terbarukan yang lainnya di luar geothermal, dan tentunya memperlebar akses pendanaan dari dalam negeri, ya. Upaya penciptaan nilai kami telah berkembang lebih lanjut dengan berhasilnya penawaran umum perdana IPO Barito Renewables Energy di Bursa Efek Indonesia dengan total pencapaian pendanaan sebesar 3,1 triliun dan kelebihan permintaan lebih dari 135 kali, menunjukkan minat investor yang cukup tinggi, ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada shareholders, pihak bursa, OJK, tentunya para investor yang sudah mendukung dalam berjalannya proses IPO ini. IPO ini tentunya bukan milestone puncak, ya, dari grup kami, atau dari Barito Renewables, tapi merupakan tonggak awal dalam memantapkan posisi kami sebagai salah satu pemain energi baru terbarukan dan terkemuka, dan tentunya dalam memberikan support dalam upaya pemerintah menuju transisi energi yang berkelanjutan. Berikut merupakan rencana ekspansi kami ke depannya, ya. Jadi kami rasa peta pertumbuhan kami ke depan cukup jelas. Dalam setiap lini usaha kami terus secara konsisten berekspansi secara organik. 5 tahun ke depan kami harapkan, atau sampai tahun 2030, ya, kemungkinan akan menjadi fase ekspansi yang cukup masif bagi kami, di mana untuk segmen petrokimia kami telah melakukan rekonfigurasi dari flagship project kami CAP2 untuk membangun core alkali plant dengan 2 output produk, ya, caustic soda dan PVC. Kemudian di subpilar infrastruktur Chandra Asri juga akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik di area operasi Cilegon, ya, yang tentunya tidak hanya menciptakan sinergi antara unit operasional kami di Cilegon, tapi juga untuk membangun satu kesatuan ekosistem yang akan terus mendukung posisi kami sebagai pemimpin pasar di segmen petrokimia. Di segmen energi, Barito Renewable secara organik juga terus mengembangkan kapasitas pembangkit listrik geothermal dengan target pencapaian kapasitas terpasang pada tahun 2030 sebesar 1.200 MW. Masih juga di segmen energi, tadi saya sudah sampaikan sebelumnya mengenai proyek Jawa 9 dan 10 sebesar 2.000 MW yang saat ini sudah mencapai 90% fase konstruksi dan diharapkan dapat selesai sesuai jadwal atau COD di tahun 2025. Secara lebih detail dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, di slide sebelumnya, Chandra Asri terus melanjutkan ekspansinya sesuai rencana, terutama untuk ekspansi pabrik caustic soda dan ethylene dichloride yang sudah diumumkan juga sebelumnya, ya. Mungkin teman-teman cukup familiar untuk mendukung pengembangan industri hulu aluminium dan sekaligus mewujudkan percepatan ekosistem electric vehicle, ya, domestik, di mana nantinya kami akan memiliki kapasitas pabrik caustic soda sebesar 400.000 ton per tahunnya dan pabrik ethylene dichloride sebesar 500.000 ton per tahunnya. Caustic soda sendiri ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi aluminium dan nikel, ya, yang saat ini sebagian besar masih impor. Tentunya dengan pembangunan pabrik baru ini kami rasa akan selaras dengan tujuan utama kami untuk membantu mengurangi ketergantungan impor, ya. Perkembangan terakhir terkait proyek ini adalah penandatanganan letter of intent dengan Inalum untuk potensi pasokan caustic soda dan potensi menjadi mitra strategis setelah sebelumnya kami melakukan MOU juga dengan INA, ya. Proyek ini diharapkan dapat masuk ke fase FID atau Final Investment Decision pada awal tahun 2024 dan diharapkan selesai sekitar tahun 2026, ya. Next, jadi berikut dapat kita lihat merupakan peta pertumbuhan kapasitas produksi pabrik petrokimia kami ke depan dan komitmen kami yang teguh untuk memberikan pertumbuhan berkelanjutan tentunya juga menguntungkan.
kami akan meningkatkan kapasitas terpasang kami dari saat ini 4,2 juta ton menjadi 5,1 juta ton per tahunnya setelah penyelesaian pabrik CAEDC atau Chlor Alkali Plant tadi. Dan kami harapkan seiring dengan perbaikan industri petrokimia global dalam beberapa tahun ke depan, kami akan menambah kapasitas pabrik melalui pengembangan CAP2 menjadi hampir 10 juta ton atau naik lebih dari 2 kali lipat dari kapasitas terpasang sekarang. Untuk segmen energi, Barito Renewables memiliki 5 pilar di dalam menciptakan pertumbuhan ke depannya. Yang pertama adalah terus menjaga keunggulan operasional ya, di mana ini dapat terlihat dari konsistensi produksi listrik kami setiap tahunnya dengan capacity factor atau tingkat utilisasi ya rata-rata di atas 90%, 95%. Kami percaya panas bumi akan terus memainkan peranan yang penting di dalam fase atau proses transisi energi karena memang memiliki intermittency factor yang rendah dan karakteristik operasional yang serupa dengan pembangkit listrik konvensional. Yang kedua, brand akan mengembangkan kapasitas dari area yang sudah beroperasi melalui pembaharuan perangkat pembangkit listrik dan pembangunan unit baru seperti Wayang Wind Unit 3 dan Salak Unit 7. Dan yang saat ini hampir masuk ke penyelesaian fase konstruksi adalah Salak Binary Plant. Diharapkan dapat selesai atau siap beroperasi di tahun 2024. Pilar yang ketiga adalah menangkap potensi pertumbuhan inorganik baik ke segmen EBT lainnya dan kami sangat open di dalam atau di luar negeri. Ya. Pilar keempat yaitu pengembangan di area eksplorasi greenfield. Tadi saya sudah sempat highlight sebelumnya ya. Maluku Utara dan South Kincawi Lampung, tentunya dengan potensi yang cukup sizable. Kemudian pilar terakhir yang kelima, tentunya kami juga akan memanfaatkan kredensial dari potensi pendapatan karbon, baik itu kredit karbon maupun renewable energy certificate. Secara keseluruhan, kami percaya bahwa kami terus melangkah maju di dalam melakukan strategi transformasi ya, dan melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung kami. Portfolio kami pada segmen pembangkit listrik atau energi telah mencapai sekitar 3.200 MW ya, atau sekitar 1.300 MW berdasarkan kepemilikan efektif ekuitas kami. Ya. Diversifikasi ini tentunya sejalan dengan visi kami untuk tidak hanya menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, namun juga meningkatkan ketahanan profil pertumbuhan dan terus menjaga posisi kami sebagai pemimpin di pasar segmen energi. Ya, terlepas dari dinamika yang sedang berlangsung, baik itu volatilitas yang terjadi pada segmen petrokimia atau meningkatnya resiko geopolitik, kemudian kenaikan harga minyak mentah, Barito Pacific secara grup percaya bahwa kami memiliki ketahanan finansial yang lebih tangguh saat ini daripada episode sebelumnya. Sewaktu volatilitas juga cukup tinggi ya. Jadi ini mungkin membedakan kami di saat ini dibandingkan dengan gejolak di masa lampau yang pernah terjadi. Kami memiliki posisi likuiditas yang kuat yang saat ini berada di 2,8 billion US dollar secara konsolidasi, yang tidak hanya menjaga kesiapan kami apabila terjadi pemulihan yang signifikan dalam konteks kebutuhan working capital pada segmen petrokimia, namun juga memberikan kami fleksibilitas keuangan dan agilitas untuk menangkap peluang bertumbuh melalui strategi inorganik. Nah, menyambung dari slide sebelumnya, hal ini tentunya dapat juga terlihat dari track record kami, di mana kami secara konsisten terus melakukan ekspansi hampir setiap tahunnya. Di mana realisasi deployment capex kami dari tahun 2015 sampai 2023 telah mencapai sekitar 5 billion US dollar, dan ke depan kami telah menganggarkan total project capex hampir 10 billion US dollar ya. Secara total capex untuk project yang telah masuk status COD atau sudah selesai, dan anggaran capex kami ke depannya, kalau kita total ya, jadi apa yang kita sudah spend, sudah kami anggarkan dan akan kami spend ke depannya, itu sekitar 14 billion US dollar. Ya.
di mana 34% telah selesai, 23% sedang dalam fase konstruksi, dan 43% akan masuk fase FID atau groundbreaking dalam beberapa tahun ke depan ya. Angka ini tentu saja bisa meningkat apabila ada peluang pertumbuhan inorganik yang menarik. Secara grup kami terus berkomitmen untuk terus mendorong perkembangan investasi dengan nuansa hijau ya yang dapat mendukung pemerintah di dalam melakukan transisi energi. Tentunya ekspansi yang sudah kami lakukan dan kami rencanakan tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kekuatan pendanaan dan kredibilitas grup yang baik. Rekam jejak Barito Pacific di dalam mendapatkan pendanaan yang memadai menjadi bukti ya bahwa kami memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk mendukung rencana ekspansi kami baik secara organik maupun secara inorganik. Di tahun 2015 sampai 2023, kami telah memenuhi atau menyelesaikan serangkaian aktivitas pendanaan untuk mendukung rencana ekspansi kami. Dan secara akumulasi, kami telah melakukan fundraising hampir sekitar 10 billion US dollar. Namun demikian, kami juga terus menjaga posisi neraca kami dengan baik, yang menjadi bukti tentunya ya, komitmen manajemen untuk dapat terus mengedepankan prinsip kehati-hatian di dalam menjaga ketahanan finansial kami. Ya, oleh karena itu, tentunya dengan visibilitas pertumbuhan yang cukup jelas, kami percaya bahwa transformasi kami berada pada jalur yang sudah sesuai, yang pada akhirnya akan mendorong keberlanjutan di dalam penciptaan pertumbuhan dan memberikan return yang sepadan. Kami harapkan untuk memegang saham kami. Secara ringkas dapat kami sampaikan dalam slide ini 2022 dan 2023 menjadi atau 2018 sampai 2022 menjadi periode yang merupakan buah hasil dari transformasi dan ekspansi yang sudah kami lakukan sebelumnya, yang terrefleksi dari EBITDA kami yang saat ini jauh lebih terdiversifikasi dan stabil, dan tentunya ke depan dengan rencana strategis kami di dalam kami melakukan ekspansi, kami harapkan dapat menciptakan siklus yang sama seperti yang kita lihat pada fase sebelumnya. Dan secara keseluruhan juga kami percaya bahwa kami berada dalam posisi yang baik untuk memaksimalkan posisi terdepan kami di pasar dan untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar dengan komitmen, tentunya dengan komitmen sustainability ya, sebagai prinsip inti dari bisnis kami. Di luar itu, kami percaya bahwa scale atau scalability atau size dari kapasitas kami ya, kekuatan ekosistem dan sinergi pada area operasional kami akan terus menjadi keunggulan yang juga memberikan daya tarik terhadap potensi mitra strategis global. Hal ini dapat terlihat dari track record kami, di mana di dalam kami berekspansi, kami bersyukur kami dapat bekerja sama dengan beberapa mitra strategis domestik dan global yang terkemuka, sehingga kami dapat terus menjaga ketahanan finansial kami dan menangkap peluang pertumbuhan organik dan inorganik. Ya. Ke depan tidak menutup kemungkinan bagi kami juga untuk bekerja sama dengan beberapa mitra strategis kami di dalam kami melakukan ekspansi dan menciptakan pertumbuhan. Ya. Oke, untuk segmen ESG, tentunya di dalam kami melakukan keputusan strategi bisnis, kami akan terus mengedepankan prinsip keberlanjutan atau sustainability atau ESG ya. Kami bersyukur bahwa Barito baik pada sebagai parent company maupun pada level anak perusahaan terus menjaga scoring ESG yang cukup baik dan memiliki komitmen atau program yang cukup matang ke depannya. Berdasarkan rating Sustainalytics, Barito memiliki scoring yang terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, dan TPIA serta Star Energy Wayang juga memiliki scoring yang cukup rendah, artinya low risk ya. Tentunya hal ini menjadi rekam jejak yang baik dalam semua yang telah kami capai dan framework yang kami sudah tetapkan, ESG framework, dan tentunya akan terus menjadi pegangan kami untuk terus melakukan perbaikan ke depannya di semua aspek ESG.
Baik, demikian paparan publik yang saya bisa sampaikan pada hari ini.